Ya pemirsa, sekarang saya ke Mas Nova. Mas Nova, sampai dengan sekarang diperbincangkan, apakah memang benar sentimennya begitu melekat atau jangan-jangan ini diproduksi khusus dari tim ses untuk menyerang seperti itulah? Oke, kalau pertama kita lihat sentimennya dulu ya. Sentimen terhadap paslon 01 itu negatifnya paling rendah, hanya 9%. Positifnya itu paling tinggi, 79%. Ini pasca debat ya, artinya dari tanggal 21 pukul 11 sampai tadi siang pukul 15.59. Jadi pukul 4 ya. Sebelum berangkat ke sini. Sebelum berangkat ke sini, gue lihat dulu datanya tuh. Nah, berbeda halnya dengan yang terjadi pada Pak Gibran. Pak Gibran itu negatifnya 60%, 62%. Positifnya itu sekitar, maaf, saya agak lupa tapi 30%. Jadi sangat tipis sekali margin positif netralnya. Sedangkan pada Pak Mahfud itu 12% negatif, positifnya positifnya 73% atau 74%. Angka pastinya sekitar itu. Nah, kalau dilihat kenapa sih Pak Gibran itu negatifnya tinggi banget? Ya. Dari pukul 11 tanggal 21 itu memang kita lihat, bahkan ketika debat sekalipun itu kita lihat banyak sekali memang tagar-tagar yang menyinggung Pak Gibran. Ada songong, ada cringe, anak haram konstitusi dan sebagainya. Itu hampir semuanya negatif. Kok parah-parah sekali sih? Itu siapa yang bikin? Memang sedemikian itu kalau sedemikian keras itu ya di media sosial. Nah, kalau kita lihat siapa sih ya sebenarnya yang membicarakan Pak Gibran, siapa yang menggunakan tagar-tagar itu kan kelihatan kalau pada awalnya tagar-tagar itu diangkat oleh suara-suara yang cenderung netral. Netral itu artinya dia tidak terafiliasi atau belum menentukan dukungannya. Baik pada 1, 2, 3. Itu masih di situ tuh. Tetapi memang volumenya masih kecil tuh pada saat debat. Tagar itu kemudian naik, dinotis oleh para pendukung para paslon dan kemudian sepertinya memang lebih masifkan lagi ya. Itu yang membuat perbincangan pada Gibran agak lebih Kalau negatif. sentimen untuk Pak Mahfud seberapa banyak? Negatifnya 13%. Pada pasca debat ya, pasca debat jadi tanggal 21 pukul 11 sampai sekarang, sampai tadi siang pukul 16. Negatifnya 13%, positifnya 72%. Oke, baik. Sekarang saya ke Mbak Rustika. Mbak Rustika, data yang Mbak pegang sama tidak dengan drone emprit? Ada beberapa sentimen untuk masing-masing cawapres. Ada yang tinggi negatifnya, ada yang tidak terlalu besar. Jadi kalau kami kebetulan membuat analisisnya untuk 5 platform media sosial, Mbak, gitu. Jadi ada Twitter, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, dan kemudian ada Twitter gitu. Dari jumlah situ tentu saja mungkin hasilnya berbeda. Karena apa? Tapi secara garis besar itu sama seperti yang disampaikan Mas Novan. Karena setiap karakter media sosial itu memiliki narasi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda gitu ya. Terus kemudian misalnya kalau di Twitter itu pasti sentimen negatifnya tuh paling tinggi karena apa? Di situ orang bicara dengan narasi, apapun yang disampaikan itu langsung dikeluarkan seperti itu. Sementara kalau di Instagram itu kebanyakan netizen itu melihatnya melalui informasi-informasi dari baik influencer. Jadi influencer tuh punya kekuatan di media sosial, platformnya Instagram. Kemudian di situ juga banyak akun-akun media yang dia tuh menyatakan informasi yang sedang berkembang tuh seperti apa, diikuti dengan potongan-potongan. Dan kemudian netizen memberikan komentar. Sementara kalau di TikTok itu kebanyakan adalah orang-orang biasa atau bukan seleb, mungkin yang semacam seleb TikTok yang dia punya karakter yang berbeda dengan seleb di Instagram seperti itu. Nah, kalau dilihat gitu, jadi setiap waktu itu berubah terus, Mbak, gitu. Jadi time frame-nya berubah, maka situasinya akan berubah seperti itu gitu. Nah, tapi ada satu fenomena yang menarik yang kemudian mungkin ada juga masukan dari beberapa pengamat atau akademisi gitu bahwa kita harus selalu mengingatkan terkait dengan knowledge lah kepada masyarakat gitu loh, bahwa pemilu itu tidak hanya sekedar seperti Amerika Got Talent gitu, di mana semua orang pada cuman suka atau tidak suka lepas daripada kualitasnya gitu. Nah, di sini tuh kita bisa melihat dari data di sana, Mbak. Jadi data yang paling update per hari ini misalnya kita lihat bahwa ternyata dari data bahwa Gibran memang paling banyak mendapatkan
engagement dan juga postingan terbanyak dari tanggal 21 sampai malam ini. Nah, kemudian kita juga lihat secara engagement juga terbanyak Gibran hingga malam ini. Kalau dari tanggal 21 malam sampai sekarang ada 5 juta untuk Muhaimin Iskandar, Gibran ada 15 juta, kemudian Mahfud MD ada 7 juta. Nah, hal yang menarik adalah bahwa ternyata isu terkait sama etika itu menjadi isu terbesar hari ini, di mana pada hari ini tuh bisa ada 129.000 percakapan dengan engagement sebesar 2.578, dan itu adalah salah satu jumlah yang masif. Dan menariknya lagi Mbak, kalau di konten TikTok itu dia terbelah dua, terbelah antara mereka yang pro kepada Gibran dan mereka yang kontra terhadap Gibran. Jadi memang dalam debat kali ini tuh Gibran menjadi bintang karena dia menjadi pertarungan soal tadi etika itu gitu. Dimana mereka yang pro Gibran itu mengatakan bahwa inilah saatnya anak muda, itulah karakternya Gen Z gitu kan. Kemudian sudah waktunya Gen Z harus maju, ya harus begitulah gitu. Dan termasuk juga antara Gen Z versus generasi tua gitu. Nah, tetapi di sisi lain TikTok yang lain itu mengatakan bahwa ini kita bicara soal etika, mau dibawa seperti apa. Nah, itu adalah terbesar isunya hingga hari ini. Jadi kalau kita lihat saya sampaikan di data ada 10 data terbesar isunya, dan ternyata hari ini etika ada di puncak isu terbesar. Ya. Baik, nanti ditanggapi ya bagaimana kemudian Mas Emil menanggapi ada sentimen negatif untuk paslon cawapres Anda, tapi juga boleh ditanggapi dari Bang Miftah dan juga Bang Husnil bahwa sentimen negatif berarti banyak diperbincangkan. Berarti yang mana yang kemudian jadi sorotan? Bisa jadi yang sentimen negatif tadi. Sesaat lagi ya. Pesan-pesan berikut ini. Usai jeda berikut.